Salve, mengapa Allah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Bukankah pengetahuan itu baik, tetapi mengapa dilarang? Kemudian setelah Adam dan Hawa melanggar larangan Tuhan tadi, mengapa mereka dilarang juga untuk mengambil buah dari pohon kehidupan? Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan itu tentu saja bukan sesuatu yang harafiah ya saudara-saudaraku. Sehingga kita mencoba untuk cari tahu di mana lokasinya, bentuk pohonnya kayak apa, daunnya kayak apa, buahnya bentuknya seperti apa, warnanya apa. Tidak seperti itu. Tetapi mereka menggambarkan sesuatu yang penting dan menjadi pusat perhatian di dalam kehidupan manusia. Ketika manusia menerima perintah untuk tidak makan dari buah, tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi, sebenarnya dia sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat, ya kan? Kalau yang baik itu ya taat kepada perintah Tuhan, yang jahat yang melanggar perintah Tuhan. Tetapi akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melanggar perintah Allah dengan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang benar tadi. Jadi bukan berarti bahwa dengan makan buah dari pohon pengetahuan tadi mereka baru jadi tahu gitu ya, baru jadi tahu mana yang baik dan yang jahat. Tetapi lebih kepada keserakahan mereka karena ingin menjadi seperti Allah. Ini poinnya, saudara-saudaraku. Manusia membuat standar sendiri antara yang baik dan yang jahat. Membuat standar sesuai dengan kehendaknya sendiri dan melupakan apa yang telah menjadi ketetapan Tuhan. Tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan ini terjadi di dunia. Banyak hal, saudara-saudara. Kaum lontong ingin jadi kaum ketupat. Dan juga sebaliknya, kaum ketupat ingin jadi kaum lontong. Lontong yang harusnya kawin dengan ketupat, maunya lontong sama lontong. Begitu juga ketupat maunya sama ketupat. Contohnya seperti itu. Dan hal ini dianggap sesuatu yang baik oleh dunia. Sesuatu yang mendukung hak asasi manusia, menghormati hak asasi manusia, kebebasan manusia. Dianggapnya sebagai pemikiran yang modern. Padahal ini sebuah pikiran yang sangat-sangat mundur, jauh sebelum zaman prasejarah, jauh sebelum Sodom dan Gomora, jauh sebelum manusia tahu bahwa dia itu sebenarnya punya otak untuk berpikir. Itu mengerikan, saudara-saudaraku, karena manusia ingin menjadi Allah. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah Tuhan menginginkan dan mengizinkan manusia untuk makan buah dari pohon kehidupan sehingga hidup selama-lamanya? Anda bisa membayangkan kan, manusia dengan kondisi seperti tadi hidup selamanya. Lalu apa bedanya dengan iblis? Jika manusia makan dari pohon kehidupan tadi dan kondisinya seperti ini, jahat, apa bedanya dengan iblis? Iblis hidup selama-lamanya. Dia jahat dan tidak ada kesempatan untuk menerima penebusan. Gak ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi tentu saja Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Jadi bukan berarti tidak ada jalan untuk manusia selamat. Karena dengan demikian tadi terbukalah jalan keselamatan bagi manusia dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Di dalam Tuhan Yesus, manusia diperbarui, dosa-dosanya diampuni, dan kehidupannya diarahkan menuju kekudusan dalam Tuhan. Tidak lagi untuk memuaskan dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesuslah sang pohon kehidupan sejati. Dan hanya dalam persatuan dengannya kita menuju kepada hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati.